Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah kebenaran sabdamu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Injil Matius 22 ayat yang ke-29. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita menceritakan bagaimana percakapan antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Saduki. Ini kelompok di Yahudi yang tidak percaya adanya kebangkitan setelah kematian. Karena bagi mereka hidup itu akan selesai di saat orang itu mati dan sudah tidak ada lagi kehidupan setelah itu. Dan Tuhan Yesus coba dijebak dengan pertanyaan tentang orang perempuan yang kemudian punya suami 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan kemudian bertanya ketika dia akan hidup di kebangkitan yang berikutnya atau kehidupan yang berikutnya setelah mati, dia istrinya siapa? Siapa yang jadi suaminya? Dan kemudian Yesus menjawab, setelah kehidupan, setelah kematian, itu orang tidak punya orientasi lagi seperti yang kita bayangkan sebagai orientasi sekarang ini. Itu kalau saya menggambarkan atau saya punya ilustrasi itu, kita itu dulu pernah hidup di rahim seorang ibu, siapapun dari kita, selama 9 bulan di sana. Dan kita hidup dengan makan, dengan minum, bertumbuh, sel kita berkembang, seluruh kehidupan tubuh kita, dan seterusnya. Sampai akhirnya waktunya lahir, dan kita hidup di dunia ini dengan kurun waktu yang lebih panjang dari kehidupan di rahim kita yang hanya 9 bulan. Kita pernah ada di sana, tetapi kita tidak punya ingatan dulu kita makan seperti apa. Kita punya cara bernafas seperti apa. Kita tidak punya memori setelah kita lahir di dunia. Kita berjalan dengan cara yang berbeda, kita berpikir dengan cara yang berbeda, orientasi sangat berbeda dengan kehidupan setelah kita lahir di dunia. Sangat berbeda waktu kita ada dalam rahim. Kita pernah ada di situ, tetapi kita tidak punya cara hidup seperti pada waktu kita ada dalam rahim. Dan persis sama apa yang saya bayangkan, kehidupan setelah kematian itu tidak punya cara dan orientasi seperti sekarang ini. Kita berjalan dengan kaki, berbicara dengan mulut, mengerti dengan nalar pikir kita, dan seterusnya. Saatnya nanti kita akan melupakan semuanya itu. Kita punya cara yang betul-betul baru yang kemudian bahkan memori dan orientasi sekarang tidak bisa digunakan lagi untuk kehidupan setelah kita mati nanti. Itu yang coba saya hayati. Nah, sekarang kita fokus juga kembali pada soal Yesus menegur orang-orang Saduki itu. Kamu tidak mengerti akan firman Tuhan. Kamu tidak mengerti, itu dalam bahasa aslinya itu kamu sudah tidak ngerti, nggak mau ngerti, dan nggak akan ngerti kalau kamu nggak mau ngerti. Artinya mereka baca Alkitab, mereka membaca firman Tuhan, tetapi mereka sudah punya prapaham yang dimasukkan dalam teks itu, dan kemudian nyari-nyari sesuai dengan apa yang dia pikirkan atas teks itu. Nggak ngerti jadinya. Kenapa? Karena dia udah mau dulu, baru cari-cari bukti teks Alkitab atas pendapat saya. Itu pasti tidak akan pernah mengerti karena kita nggak ada kerendahan hati. Teks Alkitab hanya untuk dipakai sebagai legitimasi pikiran kita sendiri dan seterusnya. Maka cara kita untuk mengerti teks itu adalah kerendahan hati. Saya ingin ngerti suara Tuhan, saya ingin ngerti hatinya Tuhan dengan baca firman. Dan di situ kerendahan hati itu membuat kita jadi lebih mengerti akan firman Tuhan. Semoga kita boleh jalani hidup mengerti dengan rendah hati, betul-betul baca Alkitab mau cari tahu kehendak Tuhan, bukan mau membenarkan
pikiran kita, tindakan kita, asumsi kita. Teks bukan sebagai dasar pembenaran, dia adalah kebenaran itu yang kita harus taat atas kebenaran apa yang difirmankan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Sang Punya hidup hari ini dan masa depan, terus memberkati dan menolong setiap sahabat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.